Dengan tidak adanya otoritas dalam keagamaan Islam yang terpusat seperti Paus atau Dalai Lama, maka hampir semua cendekiawan Muslim dapat membuat fatwa, yaitu sebuah hukum agama untuk kehidupan modern yang seharusnya dipandu oleh Al-Quran atau biasanya dari cerita-cerita hadis yang kurang otoritatif dari kehidupan Muhammad SAW. Vortex sempat melihat beberapa kejadian pasokan fatwa dibuat telah jauh melampaui permintaan dan itu menjadi menggelikan. Kebanyakan fatwa-fatwa itu tampak tidak berbahaya tetapi sedikit condong kepada duniawi, dan ia benar-benar terjadi sampai kapanpun ketika beberapa ahli hukum Islam menyimpang dalam memberi fatwa yang relatif tentang kemanusiaan. Dalam fatwa tahun 2000 berjudul Bukti yang ditransmisikan sensorik dari rotasi matahari dan keheningan bumi oleh Mufti Besar Arab Saudi, yaitu Syekh Ibnu Baz, menegaskan bahwa bumi adalah datar dan seperti piringan dan matahari berputar mengelilinginya. Dalam artikelnya, Ibnu Baz mengklaim bahwa matahari mengorbit bumi dan bahwa bumi adalah tetap dan stabil, dibentangkan oleh Tuhan untuk umat manusia dan dijadikan tempat tidur dan buaian untuk mereka, dipasang di bawah gunung agar tidak berguncang. Dia berargumen bahwa citra satelit ke kontrari tidak lain adalah konspirasi Barat melawan dunia Islam, bahkan hal ini memicu perbahasan grup Flat Earth dan bumi bulat. Pada tahun 1988, penerbitan novel Salman Rushdie Ayat-Ayat Setan membuat pemimpin revolusioner Iran Ayatollah Khomeini mengeluarkan fatwa melawan Rushdie dengan hadiah besar untuk kematiannya. Hal ini memicu beberapa serangan terhadap penerjemah novel, penerbit dan penjual buku, termasuk pembunuhan penerjemah Jepang Hitoshi Igarashi. Jutaan Muslim di seluruh dunia yang belum pernah membaca satu baris pun dari buku itu, dan yang bahkan belum pernah bertemu Rushdie sebelumnya, menginginkan dia mati. Fakta menarik, 24% orang Iran saat itu bahkan tidak bisa membaca tetapi percaya kampanye bunuhlah manusia untuk sebuah buku yang tak seorang pun dari kita dapat membaca. Studi dari Universitas Massachusetts telah melaporkan bahwa anak perempuan yang berolahraga memiliki harga diri yang lebih tinggi, dan lebih kecil kemungkinannya untuk memasuki atau tetap berada dalam hubungan yang kasar. Mungkinkah fakta ini mengancam para pria di Dewan Fatwa Nasional Malaysia? Mungkin itu sebabnya Kuala Lumpur hampir mengalami kerusuhan ketika Sister in Islam ngantre untuk menentang fatwa Malaysia yang melarang tomboy, dan mencap gadis manapun yang bertindak tidak seperti wanita sebagai melanggar ajaran Islam. Untungnya, hukuman yang belum ditentukan untuk gadis-gadis Malaysia dengan kaos dan jeans belum dimasukkan ke dalam hukum syariah. Syekh Muhammad Al-Munajjid memutuskan bahwa tikus rumah tangga dan sepupu kartun mereka harus dibunuh dalam semua kasus menurut Telegraph Harian Inggris. Munajjid dulunya adalah mantan diplomat di Kedutaan Saudi di Washington DC. Dia membuat pernyataan di jaringan televisi Arab Al-Majid TV setelah dia diminta untuk memberikan pahamannya pada tikus. Tapi jangan khawatir karena Mickey tidak akan sendirian karena Munajjid turut menyeret Jerry dari animasi Tom and Jerry. Oleh itu adalah sangat cocok jika Mickey dan Jerry bisa menyewa sebuah apartemen duduk bareng dengan Salman Rushdie. Selain tikus, Munajjid turut mengeluarkan fatwa yang melarang pembangunan manusia salju dimanapun dan banyak orang berpikir beliau mungkin hanya lebih dari jenis Bugs Bunny. Menurut forum internet Muslim Multaka Ahl Al-Hadis mengatakan emotikon dilarang karena meniru makhluk Allah, baik itu asli atau campuran atau bahkan cacat yang mewakili wajah yang mengekspresikan emosi, kemudian semua itu dijumlahkan untuk menjadikannya haram. Selain itu, seorang wanita tidak boleh menggunakan gambar-gambar ini ketika berbicara dengan pria yang bukan mahramnya karena wajah-wajah ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Perempuan hanya boleh berbicara dengan laki-laki dalam keadaan terpaksa, selama itu di ruang obrolan umum dan bukan dalam surat menyurat pribadi. Malah seorang ulama terkenal di Bangladesh menjelaskan emoji haha bisa menjadi haram sekiranya reaksi itu berniat mengejek atau mempersendakan orang lain. Pendapat ulama yang melarang wanita memegang pisang telah menuai kontroversi di berbagai belahan dunia. Pasalnya ulama tersebut mengatakan wanita seharusnya tidak mendekati ataupun memegang pisang karena menyerupai penis pria. Buah-buahan dan sayuran tersebut dikhawatirkan bisa merangsang wanita untuk memikirkan soal seks. Sebelumnya seorang ulama di Eropa turut melarang wanita memegang ketimun dan jika mereka hendak memakan salah satunya haruslah didampingi muhrim lelaki seperti ayah atau suaminya. Namun mereka tidak boleh langsung memakan begitu saja melainkan harus dipotong kecil-kecil. Ulama Mesir Syekh Yusuf mengatakan bahwa itu omong kosong dan tidak masuk akal dan tidak punya dasar atau hubungan dengan Islam ataupun sistem kepercayaan Islam. Ulama Saudi terkemuka yaitu Syekh Abdulaziz bin Abdullah Al-Bas terlalu memikirkan semua pria Arab Saudi.
dan mengeluarkan fatwa mengizinkan suami untuk makan istri mereka jika mereka menderita kelaparan parah karena keputusan ini mewakili pengorbanan istri. Ya, Anda tidak salah dengar, dan dia kemudian telah menarik fatwa seperti itu setelah deklarasinya menuai banyak kontroversi. Malah beliau juga pernah berkata siapapun yang mengklaim bumi itu bulat adalah seorang ateis yang pantas dihukum. Ia ditemukan dalam artikel Koran Independen tahun 1976 yang menyatakan bahwa bumi itu datar dan jika sebaliknya adalah satu penghujatan besar. Para pengkritiknya sering mengabaikan fatwa ini dalam seruan mereka untuk perubahan di kerajaan konservatif. Mantan Dekan Hukum Islam di Universitas Al-Azhar Kairo telah mengeluarkan fatwa bahwa ketelanjangan selama hubungan seksual membatalkan pernikahan antara suami dan istri. Perdebatan terjadi antara Suad Saleh yang merupakan Kepala Departemen Wanita Studi Islam Al-Azhar dengan dalil tentang apapun yang dapat membawa pasangan lebih dekat satu sama lain adalah wajar, dan ulama Islam Abdel Muti turut sependapat dengan mengatakan bahwa tidak ada yang dilarang selama hubungan seks dalam pernikahan kecuali tentu saja sodomi. Sementara itu Ketua Komite Fatwa Al-Azhar Abdullah Megawar malah mundur, karena mengatakan bahwa pasangan yang sudah menikah bisa melihat satu sama lain telanjang dan benar-benar menutupi dengan selimut saat berhubungan seks. Syekh Ali Goma mengeluarkan fatwa urin dalam sebuah buku berjudul Religion and Life yang menceritakan kisah seorang wanita yang meminum urin Nabi. Disebut bahwa Ummu Aiman telah meminum air seni Nabi dan Nabi menanggung bahwa perut wanita ini tidak tersentuh api neraka karena terisi sesuatu dari Tuhan dan dianggap sebagai berkah besar. Soalnya, apa mereka memiliki banyak barang ini tergeletak di sekitar akan disia-siakan atau apa? Ingat, Muhammad tidak pernah mengklaim bahwa dirinya adalah dewa, jadi mengapa air kencingnya memiliki sifat magis? Mufti kemudian menarik kembali fatwa dengan mengatakan itu hanya pendapat pribadinya. Banyak yang gagal ujian tes tawa menyangkut sebagian kecil pendapat para ulama. Ezzat Atiyah, Presiden Departemen Hadits dari Universitas Al-Azhar bertanya-tanya, bagaimana pria dan wanita yang tidak berhubungan bisa bekerja bersama di kantor yang sama ketika Islam melarang pria dan wanita yang tidak menikah atau memiliki hubungan keluarga untuk berduaan. Solusinya hanya dengan biarkan wanita menyusuinya sebanyak 5 kali. Ya, benar, dengan menyusui seorang rekan kerja pria dewasa akan meredakan semua ketegangan seksual di kantor. Lihat, pekerja perempuan sekarang akan menjadi ibu angkat pekerja laki-laki, dan mereka bisa berduaan kapan saja. Keputusan Atiyah diejek secara intergalaksi dengan cepat dikutuk di rumah sendiri, dan kemudian beliau telah didiskors dari pekerjaannya malah dipermalukan di koran Arab dengan interpretasi yang buruk efek pendapat yang tergesa-gesa. Salafi Syekh Yasir Ajlauni adalah seorang asal Yordania yang tinggal di Damaskus, Suriah selama 17 tahun telah memposting video YouTube tentang pendapatnya, di mana dia mengatakan bahwa dia sedang bersiap untuk mengeluarkan fatwa yang sah sehingga legal bagi muslim yang sedang berjuang untuk menggulingkan presiden sekuler Bashar Assad. Beliau coba menerapkan hukum syariah untuk menangkap dan berhubungan seks dengan semua wanita non-Sunni, khususnya menyebut sekte Assad sendiri yaitu Alawi, Drus, termasuk semua non-Sunni dan non-Muslim. Malah ada sebagian ulama Islam lainnya telah mengumumkan sebuah fatwa yang mengizinkan pemberontak FSA yang didukung AS untuk memperkosa wanita non-Sunni sebagai bagian dari jihad seksual. Sekali lagi mantan mufti besar Mesir, Syekh Ali Goma mengklaim bahwa teknologi 5G bertanggung jawab atas virus corona di wilayah Wuhan, Cina. Menurutnya, gangguan di medan elektromagnetik bumi yang diduga disebabkan oleh teknologi 5G dan dari sumber tersebutlah yang menjadi penyebab virus corona yang mematikan. Klip itu ditayangkan di televisi Mesir dan terjemahannya disediakan oleh Memri TV. Syekh Ali Goma mengklaim bahwa flu Spanyol pada tahun 1918 disebabkan oleh gangguan pada elektromagnetisme bumi karena prevalensi listrik. Katanya, ketika listrik pertama kali diperkenalkan, terjadi sesuatu di atmosfer yang menyiapkan bahan-bahan ini terbelah hingga menciptakan virus, dan pendapat ini lebih real dibanding kisah urin sakti. Yasser Borhami, pengkhotbah Mesir dan wakil ketua Salafi Da'awah, mengatakan bahkan diperbolehkan bagi seorang istri berbohong kepada suaminya agar bisa keluar dalam memilih referendum konstitusi. Tetapi penentang dokumen tersebut mengatakan bahwa fatwa tersebut menyerupai manipulasi agama untuk tujuan politik, di mana Yasser sengaja iliteral mendukung penggulingan Morsi untuk adopsi konstitusi baru. Sebelumnya, beliau turut pernah ditahan karena dugaan hubungannya dalam upaya pembunuhan terhadap Menteri Dalam Negeri Hasan Abu Basya, dan beliau turut menimbulkan kontroversi ketika dia dilaporkan mengeluarkan dekrit agama, yang mengatakan bahwa seorang sopir taksi atau mikrolet muslim tidak boleh menjemput seorang pendeta jika dia sedang dalam perjalanan ke gereja.